Apa kabar Smart Generation semuanya, adik-adikku semua? Ketemu lagi bersama Coach Billy di channel YouTube Coach Billy Channel. Pada kesempatan kali ini Coach Billy ingin berbagi materi untuk adik-adik kelas 6 SD yang mau menghadapi USBN. Dan pada kesempatan yang pertama ini Coach Billy ingin bercerita tentang operasi bilangan, FPB dan KPK. Jadi 3 materi ini Coach Billy coba buatkan prediksi soalnya biar nanti bisa dipelajari guna persiapan USBN. Yuk kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1 tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan. Hasil dari 19.749 dikurangi 2.823 ditambah 948 sama dengan titik-titik. Adik-adik semua, kalau ketemu soal seperti ini maka derajat penjumlahan dan pengurangan itu sederajat. Urutkan saja karena tidak ada kurungnya, maka urutkan dari yang paling depan. Kalau yang paling depan operasinya adalah pengurangan, berarti kita kurangkan dulu. Yuk kita kurangkan dulu dengan metode bersusun saja biar lebih sederhana. 19.749 kita kurangi dengan 2.823. Yuk kita kurangkan. 9 dikurangi 3 hasilnya 6, 4 kurangi 2 hasilnya 2, 7 kurangi 8 pinjam 1 menjadi 17, kurangi 8 hasilnya jadi 9, dan 9 berkurang 1 tadi jadi 8, kurangi 2 jadi 6, dan di sini 1 kurangi 0 1. Hasil pertama 16.926. Kemudian kita tambah dengan 948. Jumlahkan biasa. Yuk kalau kita jumlahkan 6 ditambah 8 menjadi 14. Kemudian 2 ditambah 4 jadi 6. Kemudian 9 tambah 9 18. Dan kemudian 16 ditambah 0 16. Angka di atas boleh tambahkan ke depan. 1 tambah 6 menjadi 17, 8, 6 tambah 1 menjadi 74, 17.874, dan jawabannya adalah yang C. Begitu. Yang pertama hanya tentang mengurangkan dan menjumlahkan saja. Lanjut ke prediksi soal yang kedua. Perkalian dan pembagian. Oke, catatan untuk Coach Billy yang perlu diingat-ingat, yang namanya bagi itu nanti senilai dengan per. Yang namanya bagi senilai dengan per. Jadi pembagian itu boleh juga disebut sebagai per. Maksudnya Coach, kalau ada soal seperti itu, Smart Generation adik-adik semua boleh tulis 14 kali negatif 6 per 4. Boleh seperti itu untuk memudahkan. Sehingga nanti mengerjakannya tinggal melakukan perkalian atas bawah dengan membagi atau mencoret bilangan yang sama. 14 kalau Coach Billy bagi 2 hasilnya 7, 4 kalau dibagi 2 hasilnya 2. 6 bisa kita coret dengan 2, 2 bagi 2 hasilnya 1, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kalau kemudian sudah selesai tinggal dikalikan 7 kali 3 21, di sini ada tanda negatif. Berarti jawabannya min 21 yang A. Sederhana, yang penting kata kunci yang diingat tadi, kalau ada bagi itu artinya adalah senilai dengan per. Lanjut ke soal ketiga. Bilangan kuadrat, hasil kali dari 17 kuadrat dikurangi 12 kuadrat adalah ya. Sengaja Coach Billy buat soalnya sederhana saja karena kepentingannya adalah teknik menghitung. Adik-adik semua Smart Generation biasanya itu hafal banget 17 kuadrat berapa, 12 kuadrat itu berapa.
Biasanya sudah hafal, betul ya? 12 kuadrat berapa? Iya, semangat, 144, pinter. Kalau 17 kuadrat berapa? Iya, benar, 289. Yang belum hafal biasanya disusun 17 kali 17, dikalikan seperti itu. Setelah ketemu hasilnya, mintanya dikurangi, langsung dikurangkan kayak tadi. 9 kurangi 4 hasilnya 5, 8 dikurangi 4 hasilnya 4, dan 2 kurangi 1 hasilnya 1. Maka nilainya adalah 145 dan jawabannya adalah B. Oke, ini cara pertama. Ini cara yang pertama. Tapi Coach Billy ingin menggunakan yang lebih sederhana, cara yang kedua, biar adik-adik Smart Generation semua tidak usah menghafalkan. Gimana Coach caranya? Kalau ketemu bilangan kuadrat dikurangi, maka Smart Generation cukup lakukan langkah sederhana ini. Yang pertama, jumlahkan. Yuk kita jumlah antara 17 dijumlahkan dengan 12, maka nilainya 29. Setelah dijumlah kemudian selisihkan atau kurangkan. 17 dikurangi 12 hasilnya adalah 5. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan itu adik-adik tinggal mengalihkan. Kalau 29 dikali 5 berapa hasilnya? Yuk kita hitung. 2 kali 5 nilainya adalah 10. 9 kali 5 nilainya adalah 45. Angka di atas tambahkan ke depan maka 145. Memperoleh hasil yang sama, tapi paling tidak cara kedua adik-adik tidak menghafalkan bilangan kuadrat. Berarti jawabannya tetap 145 yaitu yang B. Silakan coba dengan angka-angka yang lain untuk cara yang kedua. Insya Allah hasilnya memberikan hasil yang sama dan lebih mudah. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, hasil dari akar pangkat 3 1728 adalah K. Ini Coach Billy cerita sedikit bagaimana menyelesaikan ini yang sederhana. Ada dua teori. Yang pertama, kalau ketemu akar pangkat 3, perhatikan angka satuannya. Nih Coach Billy kasih catatan. Kalau angka satuannya 1, pasti nanti jawabannya juga 1. Kalau angka satuannya 5, pasti jawabannya juga 5. Dan kalau angka satuannya 9, pasti jawabannya juga 9. Ini yang pertama. Kemudian kalau angka satuannya 2, pasti jawabannya adalah 8. Dan berlaku sebaliknya, artinya kalau angka satuannya 8 pasti jawabannya 2. Kalau angka satuannya 3 pasti jawabannya adalah 7. Dan juga berlaku sebaliknya. Kalau angka satuannya 7 pasti jawabannya adalah 3. Terakhir kalau angka satuannya 4 pastilah jawabannya 6. Dan berlaku juga sebaliknya. Jadi Smart Generation ingat dua hal ini. Ada angka yang tetap, ada angka yang berubah. Yang tetap adalah 1, 5, dan 9. Yang berubah adalah 2, 3, dan 4. Dan kalau di tempat Coach Billy belajar, ini disebut sebagai angka teman. Kenapa Coach disebut angka teman? Karena 2 dan 8 sama-sama berhuruf depan D. 3 dan 7 sama-sama berhuruf depan T. 4 dan 6 sama-sama berhuruf depan E. Maka huruf depannya sama disebut sebagai berteman baik. Jadi ini adalah angka teman. Sehingga kalau kita kembali ke soal nomor 4, lihat angka satuannya 8. Pastilah dia nanti berhasil 2. Karena 8 hasilnya adalah 2. Tinggal kita lihat angka depannya. Puluhannya itu belasan atau 20-an. Nih kasih teorinya lagi. Kalau nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1000, maka hasilnya pasti satuan. Kalau 1001 sampai dengan 8000 itu hasilnya pasti belasan.
arti belasan itu berarti angka depannya adalah 1. Kemudian kalau 8.001 sampai dengan 27.000 berarti angkanya adalah 20-an. Kalau 20-an berarti depannya pasti angka 2. Oke, kalau soal nomor 4 kita lihat ternyata nilainya 1.700. 1.700 berarti terletak antara 1.001 dan 8.000, pasti depannya adalah belasan atau 1, sehingga nilainya adalah 12, yaitu A. Silakan Smart Generation paham ini lagi dan silakan coba ke soal-soal yang lain. Ingat baik-baik teorinya, kalau lupa putar videonya sekali lagi. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Nah, ketemu soal cerita. Ini biasanya menjadi masalah buat Smart Generation semua. Oke, Coach Billy pingin bagi tips. Kalau ketemu soal cerita, cara ngerjakannya gampang, digambar. Tidak usah dibuat kalimat matematika, cukup digambar saja. Yuk kita coba. Suhu udara di dalam freezer, buatlah freezernya. Tidak usah terlalu bagus, yang penting adalah freezer yang biasa kayak ada di rumah. Suhu di dalam freezer berapa? -4 derajat Celcius. Oke. Kemudian sedang suhu udara di luar adalah 30 derajat Celcius. Kalau ini rumahnya Smart Generation semuanya, freezernya ada di situ, suhu udara di luar adalah 30 derajat Celcius. Yang jadi pertanyaan, selisih suhu udara di dalam dan di luar. Selisih udara di dalam dan di luar. Dari -4 menjadi 30. Tentu diantaranya ada angka 0. Yuk kita hitung. -4 berubah jadi 0. Berarti bertambah 4 derajat Celcius. 0 menjadi 30 berarti bertambah 30 derajat Celcius. Berarti total perbedaannya adalah 34 derajat Celcius. Dan jawabannya adalah yang D. Selisih suhu udara di dalam dan di luar itu adalah 34 derajat Celcius. Lanjut ke soal yang ke-6. Kita sekarang berbicara tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 12, 15, dan 18 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, yuk, karena diminta faktorisasi prima, Smart Generation langsung saja melakukan pembagian bersama. 12, 15, 18, sama-sama kita bagi berapa? Betul, sama-sama dibagi 3 aja Coach, biar gampang. 12 bagi 3 hasilnya 4, 15 bagi 3 hasilnya 5, 18 bagi 3 hasilnya 6. Bagi lagi, masih bisa meskipun tidak semuanya. Kita punya 4 dan 6, yuk sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 5-nya tetap, dan 6 bagi 2, 3. Adakah yang bisa dibagi bersama lagi? Sudah tidak ada. Maka selesai. KPK Smart Generation tinggal menusuk sate yang ini. Namanya tusuk saja semua angka yang ada di tepi. Itu adalah KPK-nya. Berarti 2-nya ada sebanyak 2. 2 pangkat 2. 3-nya ada sebanyak 2. 3 pangkat 2, dan 5-nya sebanyak 1. Nilainya 5. Kalikan semua, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Jawabannya D.
Beres. Mengerjakan KPK seperti itu, bagi bersama, ambil semua angka yang di tepi, tusuk semua angka yang di tepi, itu adalah KPK-nya. Lanjut ke soal yang ketujuh. Soal cerita. Siswa di kelas 6 terdiri dari 40 siswa berjenis kelamin perempuan, 48 laki-laki. Siswa kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan banyak siswa perempuan dan laki-laki dalam setiap kelompok sama banyak. Kata kunci sama banyak itu menunjukkan FPB. Pertanyaan paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, maka Smart Generation tinggal mencari FPB dari 48 dan 40. Sama tinggal dibagi dengan bilangan yang sama, 48 dan 40. Kita bagi 2, hasilnya 24. Hasil 40 bagi 2, 20. Bagi lagi yang sama, bagi 2, hasilnya adalah berapa? 12. 20 bagi 2, 10. Bagi lagi masih bisa dengan 2, hasilnya adalah 6 dan hasilnya adalah 5. Ada lagi yang bisa dibagi? Tidak ada. Kalau KPK tadi semua yang di tepi, kalau FPB itu hanya yang di samping kiri saja. Ini adalah FPB. Berapa FPB-nya? 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nilainya 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Dan jawabannya yang A. Coach, ada nggak yang lebih gampang Coach ngitung FPB Coach daripada saya menghitung yang seperti ini? Ada? Smart Generation semua perhatikan. Cara cari FPB yang lebih gampang, tidak usah pembagian bersama, cukup kurangkan antara 48 dan 40. Berapa hasilnya 48 kurangi 40? Hasilnya adalah 8. Beres. Seperti itu cara mencari FPB, dan mungkin cukup di sini dulu untuk video yang pertama, pembelajaran prediksi USBN untuk kelas 6 SD. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan belajar adik-adik semua di rumah. Terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda semuanya.